mungkin lebih ke sharing ya, apa sih yang betadin bisa bantu nih. Ya, mungkin pertama-tama saya mau ini lebih ke fakta yang ada ya. Jadi setidaknya nih di dunia gitu ya, di tahun 2019 pernah ada penelitian kalau sekian juta eh, orang di dunia itu menderita ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh infeksi virus. Tuh, jadi infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA ini seperti nasofaringitis, kemudian sinusitis, faringitis, dan juga laringitis merupakan jenis-jenis penyakit yang paling sering dikeluhkan pasien pada vaskes tingkat pertama. Jadi walaupun gejala-gejala dari ISPA ini seringkali terbatas dan juga tidak berakibat fatal, tapi ternyata dapat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas secara signifikan serta menimbulkan beban ekonomi gitu ya. Karena kan jadinya kalau untuk anak-anak sendiri dia kehilangan banyak hari-hari sekolahnya, lalu juga untuk para pekerja nih seperti kita-kita semua itu bisa kehilangan hari kerja produktif gitu ya. Nah, kemudian eh, salah satu jenis ISPA yang paling sering terjadi itu adalah common cold. Mungkin kita biasanya menyebut batuk pilek gitu ya. Dan common cold sendiri ini yang paling sering terjadi adalah yang disebabkan oleh infeksi virus gitu ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Evans dan juga Ibu Lucy gitu ya. Ternyata batuk pilek ini banyak disebabkan oleh virus gitu ya. Jadi antibiotik tuh kayaknya tidak relevan gitu untuk mengobati si batuk pilek ini. Dan ternyata setidaknya dalam setahun kalau untuk orang dewasa itu bisa terjadi 2 sampai 3 kali. Bahkan untuk anak-anak itu sampai 8 kali dalam setahun. Jadi benar-benar batuk pilek atau common cold ini tuh adalah salah satu jenis ISPA yang paling sering ya terjadi di dunia gitu. Dan biasanya pada 1 atau 2 hari pertama setelah timbulnya gejala, penyakit ini tuh sangat menular dan tetap akan menular hingga gejalanya hilang. Nah, eh, sakit tenggorokan atau sore throat itu merupakan symptoms yang paling sering terjadi pada common cold dan juga jenis ISPA lainnya. Jadi 70% dari kejadian sakit tenggorokan ini terjadi pada pasien yang menderita common cold dan juga influenza. Dan ternyata 82% pasien itu mengeluhkan terjadinya sakit tenggorokan pada hari pertama dan puncaknya itu ada pada hari kedua setelah timbulnya gejala. Nah, hal ini tuh bisa menimbulkan efek seperti lemas, kemudian lemah, lesu gitu ya pada pasien sehingga ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya ini sebetulnya mungkin udah jelas tadi ya yang dijelaskan oleh Ibu Lucy, tapi saya coba untuk reminder kembali kalau uh, povidone iodine itu merupakan salah satu antiseptik yang bisa mengatasi sakit tenggorokan atau sore throat itu dari akarnya. Kenapa? Karena terbukti efektif melawan virus penyebab sakit tenggorokan dan juga berbagai jenis infeksi saluran pernafasan atas lainnya dengan cara tadi pertama menghambat enzim virus yang esensial seperti neuraminidase. Lalu juga PVPI atau povidoniodin ini menghambat hemagglutinins virus gitu. Jadi dia memblokir pelekatan pada reseptor dari sel inang gitu. Selain itu, PVPI juga terbukti efektif mengurangi kemungkinan munculnya resistensi dan dari mutasi virus baik pada envelope virus maupun non-envelope virus yang menyebabkan ISPA termasuk coronavirus dan juga virus influenza. Jadi tadi selain dihambat ya pe, apa namanya replikasi dari virus tersebut, PVPI juga hingga saat ini terbukti secara klinis
tidak apa namanya tidak ada muncul resistensi baik itu dari virus maupun dari bakteri. Nah, di sini saya mau memperkenalkan rangkaian betadine dari kategori cold and flu yang mengandung povidone iodine yang sudah terbukti memiliki manfaat secara klinis gitu ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini ada betadine mouthwash and gargle, pasti Bapak Ibu semua sudah pada familiar ya dengan yang sebelah kiri, dan juga ada betadine throat spray. Jadi sebenarnya juga sama mengandung povidone iodine, tapi dengan kandungan povidone iodine yang agak lebih kecil, yaitu 0,45%, dan dapat digunakannya ini lebih praktis. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan tinggal disemprot aja seperti itu. Nah, ini bisa mengurangi apa sih? Ya, sudah terbukti memiliki manfaat seperti mengurangi rasa sakit, kemudian mengurangi rasa nyeri ketika menelan, lalu juga mengurangi peradangan, kemerahan, dan terakhir eh, bisa mengurangi apa ya rasa kering gitu. Kalau misalkan kita lagi sakit tenggorokan kan rasanya gatel, tenggorokan kering. Nah, ini bisa secara apa namanya signifikan itu mengurangi rasa kering tersebut pada tenggorokan. Nah, ini beberapa penelitian atau uji klinis yang membuktikan kalau PVPI yang terkandung dalam betadine, produk-produk betadine ini sudah uh, dapat membunuh 99,99% virus yang menyebabkan ISPA, dan ini lebih efektif dibandingkan dengan antiseptik lainnya. Seperti tadi ada chlorhexidine, kemudian juga ada benzalkonium chloride ataupun benzalkonium chloride. PVPI ini lebih efektif dalam membunuh virus-virus seperti adenovirus, kemudian juga influenza dan juga rhinovirus. Gitu. Lalu juga terbukti klinis cepat, jadi hanya dalam 30 detik saja, dan juga poten dalam mengatasi mikroba dibandingkan jenis antiseptik lain. Ini tadi mungkin udah ada di slide-nya Ibu Lucia gitu ya. Kalau betadine PVPI 1% ataupun betadine PVPI 0,45% ini terbukti eh, lebih cepat dan juga lebih poten dalam mengatasi jenis-jenis bakteri gitu dibandingkan antiseptik-antiseptik lain. Nah, selain PVPI atau povidone iodine, salah satu mungkin antiseptik alami yang ada, tadi kan mungkin kalau dari dokter Evan sudah bilang pakai antiseptik alami seperti cuci hidung dengan air garam ya atau saline water gitu. Nah, kalau misalkan saline water aja itu sebetulnya bisa lebih efektif lagi kalau ada yang namanya si iota karaginan atau eh, di produk betadine kita menyebutnya karagelos gitu. Nah, karaginan sendiri merupakan polisakarida alami dengan berat molekul tinggi yang berasal dari berbagai spesies rumput laut merah gitu ya. Nah, iota karaginan ini merupakan salah satu jenis karaginan yang ternyata terbukti memiliki efek antiviral atau antivirus terhadap beberapa virus berselubung atau envelope virus dan juga rhinovirus. Nah, di sini saya mau memperkenalkan betadine cold defense nasal spray yang mengandung karagilos atau iota karaginan tadi yang mampu mengatasi virus penyebab common cold atau tadi batuk pilek ya. Karena betadine nasal spray ini tenang aja dia tidak mengandung povidone iodine seperti produk-produk betadine yang lain, tapi dia mengandung karagelos, iota karaginan yang pasti alami, berbahan natural atau alami, kemudian juga tidak mengandung steroid, tidak mengandung obat, dan juga tidak mengandung apa namanya bahan pengawet gitu. Jadi aman digunakan dari anak usia di atas 1 tahun sampai ke dewasa gitu. Jadi eh, nggak perlu susah-susah sekarang. Mungkin dulu ada 2 jenis ya. Kita punya betadine cold defense nasal spray kids dan juga yang dewasa. Tapi sekarang
Untuk apa ya namanya biar lebih simple, kita punya satu aja jenisnya yang bisa digunakan dari anak usia 1 tahun sampai dewasa. Hanya saja memang dosisnya yang perlu diperhatikan. Kalau untuk anak dapat digunakan 3 kali sehari, disemprotkan 2 sampai 3 semprotan aja ke setiap lubang hidung. Sementara untuk dewasa bisa digunakan 3 kali sehari dengan menyemprotkan 3 semprotan ke setiap lubang hidung. Nah, ini adalah cara kerja Karagelos atau iota karaginan. Itu seperti apa sih sampai bisa dibilang dia efektif dalam mengatasi virus gitu ya. Tadi sudah jelaskan kalau pertama iota karagina atau karagelos yang terkandung dalam betadine nasal spray ini membungkus virus dengan dia membentuk lapisan pada dinding mukosa, kemudian menghalangi virus untuk bereplikasi atau bermultiplikasi dan juga menyebar, lalu menghilangkan virus secara alami dengan mengeluarkannya melalui mukus nasal. Seperti itu. Nah, Caragiolo sendiri ini penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi pertama membunuh 99% virus penyebab common cold atau tadi batuk pilek biasa gitu ya. Di sini bisa dilihat perbandingannya dengan placebo. Ternyata dalam jangka waktu eh, di hari kedua saja itu sudah mengurangi lebih dari 99% viral load gitu. Kemudian juga secara signifikan mengurangi gejala pada hari kedua dan sampai keempat. Nah, selain itu tadi ternyata Caragilus juga terbukti klinis mampu mengurangi durasi gejala batuk pilek atau common cold hingga 2 hari. Jadi ini sangat signifikan ya karena kan biasanya batuk pilek atau common cold ini sendiri terjadi itu antara 5 sampai 7 hari. Jadi kalau berkurang 2 hari itu sangat-sangat signifikan apalagi untuk anak kecil gitu ya. Nah, terakhir saya mau mengajak Bapak Ibu apoteker semua untuk treat early, treat right dengan rangkaian produk betadine cold and flu yang terdiri dari perawatan oral dan tenggorokan. Jadi kami punya betadine mouthwash gargle dengan kandungan 1% povidone iodine. Ini untuk perawatan oral dan juga tenggorokan. Jadi jangan lupa digargle, tidak hanya dikumur di daerah mulut, tapi juga digargle di tenggorokan gitu ya. Dan bisa digargle setiap 2 sampai 4 jam sekali. Ini sebenarnya ada maksimumnya, biasanya digunakan bisa setiap hari dalam 15 hari, kemudian dijeda gitu ya, ada penjedanya dulu baru bisa digunakan kembali gitu. Kemudian juga ada betadine throat spray yang mengandung 0,45% povidone iodine. Jadi proteksi tenggorokan dan oral yang sangat praktis. Ini bisa untuk sakit tenggorokan, kemudian juga sariawan, terus apa namanya bibir pecah-pecah atau bahkan bau mulut gitu ya sekalipun. Jadi cukup di spray atau disemprot 1 kali aja setiap 3 sampai 4 jam sekali. Kemudian ada juga yang namanya betadine lozenges. Bentuknya ini seperti permen atau kita biasa bilangnya tablet hisap yang mengandung amil metacresol dan juga dibenal. Ini adalah tablet hisap pelega tenggorokan. Cara penggunaannya itu bisa 1 tablet atau 1 permen gitu ya, bisa dihisap setiap 2 sampai 3 jam dengan maksimum dalam 1 hari bisa dikonsumsi maksimum itu adalah 12 tablet per hari. Terus untuk nasal atau perawatan hidung seperti tadi yang sudah dijelaskan, kami punya betadine cold defense nasal spray atau biasa disebut betadine nasal spray. Ini mengandung karagelos ya atau iota karaginan. Dia mampu mengurangi gejala common cold hingga 2 hari. Dan cara pemakaiannya bisa disemprotkan 2 sampai 3 kali pada masing-masing lubang hidung selama 3 kali dalam sehari.